Halo, saya Anya Eka Fadila Hidayat dari G0023021 kelompok A2. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa hal seperti ACL, terus plexus brachialis dan windsor scapula. Nah, itu tuh adalah beberapa bagian part dari anggota tubuh yang sering mengalami cedera. Contohnya pada ACL itu juga sering mengalami cedera, terutama pada atlet. Nah, apa aja sih dan apa itu ACL? ACL sendiri adalah ligamen yang berada di tengah lutut di antara tibia dan femur. Ini biasanya terjadi oleh atlet sepak bola karena salah gerakan atau perhentian yang mendadak atau melompat dan turunnya salah. Terus di sini ada osa-osanya. Nah, osa-osanya sendiri itu tadi seperti yang disebutkan sebelumnya, ada os femur, os fibula, os tibia, dan ada patella. Kemudian tentunya adanya ligamen-ligamen yang menyusun dan memperkuat artikulasio di sini. Apa aja sih? Contohnya ada ligamentum collateral fibular, ada ligamentum collateral tibial, ada ligamentum cruciatum anterius. Nah, di sini untuk ACL itu ada di ligamentum cruciatum anterius. Kalau di sini dia ada di nomor 11. Jadi dia tuh ada di antaranya gitu loh. Terus ada ligamentum cruciatum posterius, terus ligamentum meniscofemoral posterius, dan tentunya juga ada otot dan tendo juga dong. Contoh ada tendonya ada musculi semimembranosi, terus juga ada pes anserinus, dia ada tendo bersama gitu, ada musculus sartorius, musculus gracilis, musculus semitendinosus. Ini ya, yang tadi ada muskulus-muskulusnya tuh ada musculus quadriceps femoris, ada di nomor 2. Terus ada tadi ligamentumnya ada yang belum kesebut, ada ligamentum patella. Muskulusnya ada musculus adductor magnus, musculus semitendinosus, musculus semimembranosus, musculus gastrocnemius, terus musculus popliteus, musculus soleus, ligamentum collateral fibular tadi udah, dan itulah tadi yang aku sebut otot atau muskulus dan tendon. Nah, kemudian di sini tuh juga ada bursanya. Bursa itu kayak bantalan pelindung buat pergerakan os dan tendon, artikulasio, dan pokoknya pergerakan manusia gitu, agar melindungi lah bagian dalamnya itu bursa. Nah, bursa di sini tuh ada banyak sebenarnya, tapi di sini saya akan menyebutkan 3 aja. Yang di bagian ada bursa suprapatellaris, ada bursa subfacialis prepatellaris, dan ada bursa infrapatellaris profunda. Kemudian ada arteri dan vena yang juga mengaliri bagian inferior tersebut. Dan untuk venanya sendiri itu ada yang deep dan ada yang superficial. Nah, untuk yang arteri sendiri di sini saya akan menjelaskan beberapa. Ada arteri femoralis ya tentunya. Kemudian arteri poplitea, arteri dan di sini tuh ada ramus-ramusnya juga, ramus ascendens arteri circumflexa femoris lateralis, sama ramus descendens arteri circumflexa femoris lateralis. Seperti itu. Arteria ini sangat banyak, sampai nanti ke bagian pedis, ke bagian metatarsal, tarsal.
Terus ada vena itu tadi ada yang superficial dan deep. Untuk digambar sendiri itu dia ada pada bagian 1 ada vena epigastrica superficialis. Terus tentunya juga ada vena femoralis sama seperti arteri tadi. Nah, di sini itu ada vena savena parva. Vena savena parva ini dia bagian yang deep. Untuk vena savena magna itu dia bagian deep. Untuk yang vena savena parva itu dia vena savena magna itu deep. Untuk vena savena parva itu superficial. Di sini ada vena-vena lain juga, vena iliaca externa seperti itu. Nah, sebenarnya sebelumnya untuk venanya sendiri itu kalau superficial itu dari inferior vena cava itu dia nanti ke right common iliac, ke right external iliac, sampai nanti right popliteal itu dia akan ke right deep vein at the thigh gitu. Kalau yang superficial dia bakal itu tadi yang superficial. Untuk yang deep itu nanti dia bakal dari right popliteal itu bakal ke right femoral, right popliteal, right posterior tibial, nanti sampai akhirnya ke right plantar distal. Terus ini juga yang sering terjadi pada atlet itu ada cedera pada plexus brachialis pada bagian articulation humeri, bagian bahu. Nah, apa sih plexus brachialis itu? Plexus brachialis itu adalah plexus saraf somatik yang terbentuk antara ventral rami akar dari 4 nervus cervical dari C5 sampai C8 dan nervus torakal pertama T1. Plexus brachialis itu bertanggung jawab atas persarafan motor dari semua otot ekstremitas atas kecuali otot trapezius dan levator scapula. Ini bisa dilihat di sini gambarnya. Dia ada kayak anastomosis gitu, percabangan-percabangan. Ya, nanti akan dijelaskan. Nah, ini dia. Jadi pada plexus brachialis itu dia ada pembagiannya sampai nanti dari roots atau ramus itu ke terminal branches atau percabangannya itu sampai nanti menginervasi nervus-nervus yang ada di ujung. Nah, itu gimana sih maksudnya? Jadi sesuai deskripsi yang saya cantumkan itu dimulai dari 5 akar atau 5 ramus, 5 roots, 5 roots at the neck. The second level is called trunks atau trunkus. Jadi setelah dari roots itu C5, C6, C7, C8 sampai T1 itu mereka akan ke bagian trunkus. Ada 3 trunkus, ada superior, middle, inferior. Untuk yang C5, C6 itu dia ke superior, C7 dia middle, C8 sampai T1 dia inferior. Nah, terus habis dari trunkus mereka tuh akan kebagi 2 gitu. Nih seperti yang digambar tuh ada warna hijau sama biru di sini. Nah, itu dia tuh kebagi jadi 2 di layar ketiga dari 2 nervus yang namanya anterior division and posterior division gitu. Terus habis itu mereka akan jalan lagi ke bagian keempat yaitu chorda, cords. Nah, itu ada lateral, posterior, medial. Terus nanti pas final layernya itu mereka akan
is composed of the branches that fit the shoulder and arm. Jadi mereka akan terbagi-bagi ke nervus di terminal branches ini. Ada apa aja? Ada musculocutaneous nervus, axillary nerve, radial nerve, median nerve, ulnar nerve. Nah, spesialnya di sini tuh pada bagian divisi itu ada saraf yang keluar. Apa aja? Ada nervus pectoralis lateral dan medial, nervus subscapularis superior, nervus thoracodorsal-dorsalis, nervus subscapularis inferior. Nah, itu nervus yang keluar itu tuh memberikan inervasi motorik dan sensorik ke lengan atas, brachial, termasuk bahu, lengan, dan tangan. Nah, berikut adalah beberapa muskuli yang diinervasi oleh nervus yang keluar tadi berdasarkan fungsi motoriknya. Kalau untuk flexor itu ada musculus bicep brachii, musculus brachialis, dan lain-lain. Nah, terus kalau extensor tuh ada musculus tricep brachii, musculus anconeus, musculus spinator. Untuk yang abduktor itu musculus deltoideus. Untuk adduktor dia musculus teres major dan musculus latissimus dorsi. Terus ada rotator interna itu musculus infraspinatus dan musculus teres minor, dan yang terakhir ada rotator externa dia musculus subscapularis. Terus untuk beberapa muskulusnya di sini ada origo, insersio, sama inervasinya. Seperti yang digambar ini di tabel, ada musculus trapezius itu origonya di protuberantia occipitalis externa, dan processus spinosus VC7 dan semua VT. Insersionya ada di clavicules, spina, scapula, dan acromion, dan inervasinya oleh nervus accessorius. Nah, untuk musculus latissimus dorsi dia processus spinosus VT7 sampai 12, spina iliaca 4 costae bagian bawah itu sebagai origonya, dan insersionya adalah sulcus intertubercularis sumeri. Inervasinya oleh nervus thoracica. Bisa dilihat ya di sini. Musculus rhomboideus oleh processus spinosus VT2 sampai 5, insersio margomedialis scapula, inervasi oleh nervus dorsalis scapula. Nah, untuk inervasi oleh nervus dorsalis scapula ini dia menginervasi 3 muskulus, yaitu rhomboideus major, rhomboideus minor, sama levator scapula. Levator scapula tuh di sini. Rhomboideus major itu dia di bagian mana? Pokoknya dia minor dulu, baru major, gitu. Di sini baru levator scapula. Jadi diinervasi oleh nervus dorsalis scapula. Untuk margonya itu yang sama adalah rhomboideus major sama minor. Untuk origonya beda ya. Kalau rhomboideus major itu dia processus spinosus VT2 sampai 5. Kalau rhomboideus minor dia processus spinosus VC7 dan VT1. Kalau levator scapula dia processus transversus VC1 sampai 4. Nah, kemudian di sini juga ada kelainan yang jarang terjadi, namanya winget scapula. Winget scapula tuh apa sih? Winget scapula tuh apa ya? Jadi kayak kondisi di mana scapula tuh mengalami gangguan. Jadi keadaannya tidak baik, gangguan saraf. Itu tuh terjadi gangguan aktivitas fungsional pada bagian ekstremitas atas gitu. Jadi sarafnya ada yang rusak, jadi mengakibatkan winget scapula. Nah, untuk deskripsinya sendiri ini winget scapula ini sifatnya statis atau dinamis. Nah, terus disebabkan oleh tadi gangguan neuromuskuler atau saraf, nerve. Terus ada berbagai macam lesi yang menyebabkan scapula bersayap, dapat diklasifikasikan secara anatomis menjadi 4 jenis. Jadi ada tipe 1 saraf, nerve, tipe 2 otot, musculus, tipe 3 tulang, os, dan tipe 4 sendi, articulatio. Nah, jadi whinging pada scapula itu adalah tanda fisik yang umum, sangat umum, tetapi karena seringkali tidak menunjukkan gejala, maka hanya sedikit perhatian yang diberikan gitu. Tapi kayak nyeri, kelemahan, kelainan, dan bentuk kosmetik itu dapat menuntut perhatian, dan diharapkan klasifikasi ini dapat membantu dalam diagnosis dan penilaian pasien-pasien ini. Disebabkan oleh kelumpuhan otot atau
musculus serratus anterior atau trapezius karena kerusakan pada panjang saraf toraks atau saraf aksesoris, thorax nerve atau accessories nerve. Jadi menyebabkan hilangnya kekuatan dan rentang gerak bahu atau artikulasi humeri. Terima kasih. Sekian dari saya, Anyeka Fadila Hidayat, K0023A2. Dadah.